ada sebuah kejadian di dalam riwayat kehidupan dari Imam Al-Bukhari bersama seorang imam yang lain, yaitu Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullah. Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullah, beliau ini dari Naisabur, ya, kota Naisabur. Imam dari hadis, ahlu hadis, imam besar di Naisabur. Sampai di waktu di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah masuk kepada kota Naisabur. Terkenallah di Naisabur bahwa Muhammad ibn Ismail akan datang kepada kita. Sampai syekh-syekh yang ada di sana, imam-imam yang ada di sana pun semangat untuk memberikan nasihat kepada murid-muridnya agar datang kepada majelisnya Al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan bahwasanya Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullah, beliau ini mengatakan kepada murid-muridnya, "Idhabu ila hadzal rajul as-salih fastami'u minhu." Beliau sampai mengatakan, kalian wahai murid-muridku, pergilah kepada Al-Bukhari, orang yang saleh, ambillah hadis dari beliau, dari Al-Imam Al-Bukhari. Fadhahaba an-nasu ilayhi wa aqbalu 'ala as-sama' hatta dhahara al-khalal fi majlis Muhammad ibn Yahya fahasadahu ba'da dhalik wa takallama fihi. Dan yang menarik ikhwata fi din azakumullah, Zuhli itu dulu kajiannya tuh ramai yang datang, ramai banget. Cuma begitu Bukhari masuk ke kotanya Naisabur, akhirnya orang-orang dengerin Al-Imam Al-Bukhari. Sampai majelisnya Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli ini sepi. Murid-muridnya pada sibuk sama Al-Imam Al-Bukhari. Dari situ timbullah hasad dari Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, kata para ulama, yang akhirnya menyebarkan isu-isu yang dengan itu Al-Imam Bukhari rahimahullah terfitnah di zaman tersebut. Bayangin ikhwan, ini Imam Bukhari, ya, yang pujian para ulama didapatkan oleh Al-Imam Bukhari, keilmuannya telah diakui oleh para ulama, tapi untuk lolos dari fitnah mustahil. Kalau seorang Al-Imam Bukhari tidak mungkin lolos dari fitnah, apalagi kita. Kalau seorang seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak bisa lolos dari celaan manusia, apalagi kita yang jauh di bawah Al-Imam Al-Bukhari. Dan ikhwata fiddin azakumullah, di zaman Al-Imam Bukhari itu, antum pernah dengar fitnah khalqul Quran, kejadian tentang Al-Quran itu makhluk, ya, tersebar perkataan Jahmiyah ini. Itu kan di zamannya Imam Ahmad rahimahullah, ya kan? Nah, sezaman sama Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari itu sezaman sama Al-Imam Ahmad rahimahullah. Pernah sezaman dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah, namun Imam Ahmad lebih senior daripada Al-Imam Al-Bukhari. Dan di dalam masalah fitnah, Bukhari ini enggak mengeluarkan perkataan apapun. Jadi kurang disorot perkataannya di dalam cerita-cerita fitnah khalqul Quran. Adapun Al-Imam Ahmad rahimahullah, maka terkenal cerita beliau tentang masalah ini. Beliau ada pahlawannya pada saat itu yang tetap memegang perkataan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Nah, diceritakan di sini bahwasanya beberapa orang akhirnya hasad kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Lamma ra'au iqbalan nasa ilaihi wa ijtima'ihim alaihim, faqala li ashabil hadith, inna Muhammad ibn Ismail yaqul al-lafdhu bil Qur'ani makhluk. Saking mulai ramai banget majelisnya Al-Bukhari, yang lain ditinggalin, ya, imam-imam lain ditinggalin, akhirnya mereka ini melemparkan sebuah tuduhan dengan mengatakan Muhammad ibn Ismail, Bukhari itu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, di sini mulai timbul fitnah yang pada saat itu orang-orang Naisabur, ya, beda sama yang di Baghdad. Di Baghdad ini luar biasa, yang tempat Imam Ahmad rahimahullah. Di Naisabur mereka ini ikhwata fiddin azakumullah, mereka mengetahui bahwa yang hak adalah Al-Quran kalamullah. Al-Quran ini perkataan Allah. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dipastikan dia merupakan ahlul bid'ah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa itu yang mengatakan hal tersebut adalah kafir, ya. Dan memang karena perkataan Al-Quran itu makhluk itu menafikan salah satu sifat Allah. Apa ya, yang mengatakan, ini masalah akidah. Ini masalah ini ramai di zaman dulu, ya, sangat ramai sekali. Seseorang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, itu sama saja menghilangkan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini menjadikan seseorang kafir. Apa sifatnya?
Subhanallah. Apa itu? Kan ada pelajaran akidah wasitiyah di sini. Pasti ditahu. Sifat kalam, sifat berbicara. Siapa yang menafikan sifat Allah ini kafir. Satu sifat saja dinafikan, kafir. Dan mereka yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ingin meniadakan sifat Allah yaitu kalam. Ini sebab mereka menjadi kafir. Orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian ikhwata fiddin azakumullah, pada saat terdengar bahwa Al-Imam Bukhari ini mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk, ya, akhirnya di majelisnya Bukhari ini murid-muridnya pada nanya, ya, murid-muridnya pada nanya, kemudian mengatakan, ya Aba Abdullah, ma taqulu fi lafzil Quran, makhlukun huwa am ghairu makhluk? Bukhari pada saat ditanya, wahai Imam Bukhari, lafaz di dalam Al-Quran, yaitu perkataan di dalam Al-Quran, itu makhluk atau bukan makhluk? Ya, dites sama muridnya. Apa yang dilakukan Bukhari? Fa'arada anhu walam yujibhu. Bukhari memalingkan dirinya, nggak dijawab pertanyaannya. Ya. Faqala rajulun, kemudian dikatakan lagi, ya Aba Abdillah, Al-Quran makhlukun huwa am ghairu makhluk? Al-Quran makhluk apa bukan? Bukhari memalingkan kembali wajahnya sampai 3 kali. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran merupakan perkataan Allah, bukan makhluk. Nih lihat, ini kan yang diinginkan oleh mereka, iya kan? Tapi kemudian Imam Bukhari mengatakan, wa af'alul ibadu makhluqah. Adapun perbuatan manusia makhluqah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ijma'. Ya, jadi yang makhluk adalah perbuatan manusia. Semuanya kan udah ada di Lauhul Mahfuz, tercipta, ya. Tapi kalau perkataan Al-Quran, perkataan Allah, maka bukan makhluk. Karena Allahnya Khalik, pencipta. Gak mungkin perkataannya jadi makhluk. Gimana ceritanya? Ini Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, pada saat Imam Bukhari mengatakan Al-Quran ini bukan makhluk, dan perbuatan manusia adalah makhluk, wal imtihanu bid'ah, dan nanya kayak begini, kata Bukhari, bid'ah. Karena dulu sahabat emang ada yang pernah nanya kepada Rasul SAW? Gak ada. Sama dengan peristiwa Arsy, ya, bagaimana Arsy, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Wasu'alu anhu bid'ah. Itu nanya-nanya kayak begitu bid'ah. Gak pernah ada di zaman dulu. Padahal para sahabat Rasul hatinya lebih bersih daripada hati kita, ya. Semangat mereka dalam ilmu lebih tinggi daripada kita. Tidak menjadikan mereka bertanya hal-hal yang seperti itu. Karena ini ma'lum, mafhum, telah difahami, ya. Kemudian ikhwata fiddin a'adzakumullah, gara-gara perkataan Imam Bukhari seperti itu, ada kata-kata makhluknya, lihat ya, ada kata-kata makhluknya. Padahal yang kata-kata makhluk itu di mana? Di Al-Quran apa di yang lain? Di yang lain, di masalah perbuatan manusia. Fashaghaba rajulun wa shaghaba an-nas wa tafarraqa anhu. Maka orang ini langsung membuat onar. Bukhari bilang lafaz Quran makhluk. Bukhari mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka manusia semuanya yang dengar akhirnya meninggalkan Al-Imam Al-Bukhari. Seorang Al-Imam Al-Bukhari ditinggalkan oleh muridnya. Allahu Akbar. Kalau ada Bukhari di depan kita ngaji nggak sama Bukhari? Ya ngaji lah. Ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Cuma itu dia fitnah. Itu bahayanya fitnah, ikhwata fiddin azakumullah. Seorang seperti Al-Bukhari bisa ditinggalkan oleh orang awam. Karena apa? Karena fitnah. Kemudian ikhwata fiddin azakumullah, berkata para muarrikhin, para ahli sejarah dengan masalah seperti itu, bahwa Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli adalah orang pertama yang menyiarkan perkataan ini kepada Al-Imam Bukhari. Dia yang menyandarkan perkataan ini kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Oleh karena itu ikhwata fiddin azakumullah, pada saat itu, ya, gak ada lagi orang yang belajar sama Bukhari. Bayangin, Bukhari ditinggal, gak ada lagi orang yang belajar sama Al-Imam Al-Bukhari. Semuanya balik lagi ke Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Balik lagi, ya, sampai Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli mengatakan, siapa yang duduk sama Al-Bukhari, maka jangan pernah duduk di majelis kami. Ya, padahal ini imam, yang itu juga imam, ya. Ingat ikhwata fiddin azakumullah, imam, syekh, ustaz,
dia pewaris para nabi dengan ilmunya, tapi bukan nabi yang sempurna. Hasad, ya, dosa-dosa dan lain sebagainya sangat memungkinkan ada pada diri-diri mereka. Sebagaimana yang terjadi oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Az-Zuhli. Makanya Bukhari khawatafidin azakumullah, waktu ada yang meninggal, ya, jadi Bukhari itu ikut nganterin jenazah. Nah, Az-Zuhli, ya, yang pertama kali mengatakan itu kepada manusia, itu pengen nanya sama Bukhari tentang masalah hadis. Tuh bayangin. Ya, jadi ini berdua sebenarnya saling ngambil hadis satu sama yang lain. Muhammad Yahya bin Az-Zuhli ngambil dari Bukhari, Bukhari pun ngambil dari Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, sampai Al-Kalabadi rahimahullah, Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah mengatakan bahwa di dalam Sahih Bukhari itu ada riwayat Bukhari dari Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Ada, padahal apa? Musuhan. Ya, Bukhari juga akhirnya kesal sama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Tapi menariknya ikhwata fiddin azakumullah, Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli namanya tuh Muhammad ibn Yahya ibn Khalid ibn Abdullah. Ya, Bukhari di dalam Sahih Bukhari dia nggak pernah sebutin namanya Muhammad bin Yahya. Pasti dilain-lainin sama Bukhari. Imma Bukhari cuma ngomong telah mengabarkan kepada saya Muhammad, maksudnya siapa? Az-Zuhli. Atau Muhammad ibn Khalid, maksudnya siapa? Zuhli. Dia nggak mau ngomong, di kitabnya ada Muhammad ibn Yahya, kesel. Ya, jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, nanti dirubah sama Al-Imam Bukhari Muhammad ibn Abdullah. Siapa? Az-Zuhli itu. Ya, cuma Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah nggak pengen masukin nama Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli di dalam kitabnya. Ya. Nah, kemudian ikhwata fiddin azakumullah, pada saat Al-Imam Al-Bukhari itu lagi mengiringi jenazah, Az-Zuhli datang untuk bertanya tentang masalah hadis kepada Bukhari. Tapi Bukhari udah keburu kesal sama Zuhli. Ya, Bukhari begitu Zuhli datang, Bukhari pasti memalingkan wajahnya. Terus seperti itu, ya, dipalingkan wajahnya sampai selesai, sampai Bukhari ini kabur dari Imam Az-Zuhli rahimahullah. Nah, di situ mulailah tambah tersebar fitnah-fitnah dalam masalah khalqul Quran, tentang masalah Al-Quran itu makhluk. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ikhwata fiddin azakumullah, beliau pernah mengatakan di dalam majelis-majelisnya sebelumnya ini, Az-Zuhli itu pernah mengatakan di majelisnya dengan perkataan yang sangat luar biasa. Al-Imam Az-Zuhli, ini salah satu imam dari imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu perkataan Allah, bukan makhluk. Fi min jami'i jihatihi, dari sisi manapun. Ya, faman lazima hadza istaghna 'anil lafzi wa 'amma siwahu min al-kalami fil Qur'an. Wa man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun faqad kafar. Dan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir, kata Az-Zuhli. Dan itu benar. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Wa kharaja 'anil iman, dan dia keluar dari keimanan. Wa banat minhum ra'atuhu, dan istrinya pun jadi haram lagi untuknya, enggak jadi halal karena dia telah kafir. Wa yustatab, dan diminta taubatnya. Ya, karena hukuman di dalam Islam ada yang sampai diminta taubatnya, ada yang tidak ditunggu diminta taubatnya. Fa in tab wa ila dhuruba unuqah. Kalau dia taubat maka tidak jadi had, tidak jadi qisas. Kalau dia tidak ingin bertaubat maka dipenggal kepalanya. Ya. Kemudian Al-Imam mengatakan, la aqulu makhluqun wa la ghairu makhluq. Faqad dhaha al-kufr wa faqad dhaha al-kufr. Dan siapa yang mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk, bukan juga bukan makhluk, yakni bukan kalamullah, bukan juga makhluk, maka dia telah masuk ke dalam kekufuran. Wa man za'ama anna lafzi bil Qur'ani makhluk fa hadza mubtadi'. Dan siapa yang mengatakan lafaz dari Al-Qur'an itu makhluk adalah orang-orang ahli bid'ah. La yujalisu wa la yukallam. Nah, di sini ya, jangan pernah duduk sama orang seperti ini, jangan pernah berbicara sama orang yang seperti ini. Kemudian Az-Zuhli rahimahullah, dan ini di kajiannya, Pak. Az-Zuhli rahimahullah mengatakan, "Wa man dhahaba ba'da hadza ila Muhammad ibn Ismail al-Bukhari fattahimuh fa innahu la yahduru majlisahu illa man kana ala mithli madhhabih." Dan siapa yang setelah ini pergi kepada pengajiannya Muhammad Ismail al-Bukhari, maka curigailah orang tersebut, karena orang itu pasti sama akidahnya dengan Al-Imam al-Bukhari. Fitnah sangat luar biasa. Ini Al-Bukhari rahimahullah. Di sini tambahlah orang-orang ini jauh daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian pada fiddin azakumullah, Al-Imam Al-Bukhari ini
sampai memberikan statement-statement berkali-kali ya bahwa Al-Qur'an ini kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, sampai beliau mengatakan siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia kafir. Ya, di sini saya ingin menyampaikan bahwa Bukhari benar-benar berlepas dari ini, tapi fitnahnya bakal tetap, nanti antum lihat. Ya, dia udah berkali-kali mengeluarkan statement terus seperti itu, dan ini hasad. Mau ngomong apapun salah. Ini ainul ghadab, ya. Ini kacamata kebencian. Orang kalau udah benci, ente mau ngomong apa juga salah. Begitu juga seseorang kalau punya ainul hub atau ainul ridha, mempunyai kacamata keridhaan, apapun yang ente lakukan benar. Ya, enggak bijaksana orangnya, enggak bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Lalu ikhwata fiddin azakumullah, sampai akhirnya di mana Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ya, beliau mengomentari tentang masalah Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Zuhri rahimahullah. Beliau mengatakan masalah ini ya adalah masalah memang pelik. Ya, ini pembeda antara orang ahlu bid'ah dan orang ahlu sunnah pada zaman tersebut. Sangat terlihat perbedaannya. Pada saat Al-Imam Al-Bukhari ditanya masalah itu, ya, masalah Al-Quran makhluk atau tidak, Al-Imam Bukhari mengatakan apa? Pertanyaan seperti ini bid'ah, makanya tidak dijawab tadinya sama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Lalu Al-Imam Al-Bukhari ini menambahkan jawabannya dengan mengatakan kalau perbuatan manusia maka makhluk. Nah, kalau perbuatan manusia maka makhluk, kalimat makhluknya diambil ditaruh di dalam Al-Quran. Kata Bukhari, Al-Quran makhluk. Padahal Bukhari rahimahullah tidak pernah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan ini juga yang dipahami oleh Az-Zuhli rahimahullah, kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Lihat ya, Al-Imam Adz-Dzahabi dalam menyikapi masalah ini, beliau tidak mengatakan bahwa Az-Zuhli hasad dengan Al-Imam Bukhari, iya kan? Tapi beliau mengatakan Az-Zuhli salah faham dengan perkataannya Bukhari. Al-adab. Ini adab Az-Dzahabi rahimahullah tinggi. Antum kalau ingin melihat adanya perselisihan dari kanan dan kiri dan lain sebagainya, balik kepada perkataan-perkataan Dzahabi, bagaimana dia menilai seseorang. Wallah, kita akan ketemukan keadilan, kebijaksanaan. Dan apa yang terjadi antara Al-Imam Bukhari dan Imam Zuhli, ya, ini kan perdebatan di antara dua ulama. Benar apa enggak itu? Ada enggak hari ini? Hah? Ada enggak hari ini? Banyak. Jangan bingung kalau ada perdebatan hari ini, karena yang dulu juga udah ada. Gak usah norak kalau ikhtilaf para ulama, karena dari dulu mereka sudah ikhtilaf. Sebagaimana Al-Imam Bukhari dan Az-Zuhli. Bahkan Al-Imam Dzahabi mengatakan, kalau saya ingin menceritakan bagaimana perselisihan dari para ulama, maka akan habis kertas saya. Saking banyaknya perselisihan, karena kita membicarakan pewaris para nabi, bukan nabinya. Yang pasti ada kesalahan-kesalahan Bani Adam, dan itu wajar.